Oke, tutorial cara bangun bisnis sambil jadi karyawan. Nggak usah basa-basi, step pertama adalah tentuin kapasitas kalian. Gue akan kategoriin jadi 3 kapasitas, yaitu time, energy, and money. Tiap orang tuh punya privilege masing-masing, tapi daripada kita menyalahkan orang yang lebih punya banyak uang, lebih punya banyak energi, kita mendingan adjust strategi kita berdasarkan apa yang kita punya. Tapi kalau misalnya kalian nonton video ini dan belum nonton video gue sebelumnya, ada beberapa topik termasuk gimana cara side hustle dengan gaji UMR, gimana cara kita ngatur uang sebagai karyawan. Biasanya itu fundamental yang kalau bisa ditonton dulu sebelum kesini, karena bangun bisnis itu beda dengan ngebangun freelance sambil side hustle. Oke, daripada basa-basi, kenapa video ini gue bikin berbeda dibanding yang gimana cara freelance atau gimana cara side hustle sambil kalian kerja? Realitanya, bedanya dengan ngebangun bisnis dan nge-freelance sambil kerja adalah kita balik lagi ke definisi bisnis. Bisnis itu ada 3 komponen. Sebuah organisasi yang mencari profit atau laba dengan menjual barang atau jasa. Kalau freelance cuma fokus ke 2 poin terakhir, yaitu mencari profit, cari duit dengan menjual barang atau jasa. Nah, kalau bisnis, kita tuh pengen ngelakuin 2 hal, yaitu gimana cara kita make money, tapi di saat yang sama bisnisnya tuh bisa autopilot, kita nggak kerja pun tetap uangnya bisa ngalir. Nah, kalau freelance, kita nggak bisa ngelakuin kayak gitu, karena mau nggak mau kita harus kerja terus. Pertama, kita harus bahas dari topik kapasitas time, karena semua orang at the end punya 24 jam, dan kalau kerja, mayoritas tuh punya jam sekitar 9-5, yang nggak bisa diganggu-gugat karena punya kerjaan utama. Dan itu sebenarnya nggak salah. Cuma satu hal yang pasti, kalau misalnya kita mau mulai bisnis, kita harus punya waktu. Kalau ada yang alasan, aduh nggak ada waktu, sebenarnya kita harus create waktu. Karena pasti kebanyakan orang tuh banyak habis kerja nonton Netflix lah, atau jalan-jalan sama pacar lah, atau misalnya leha-leha. Mau nggak mau, kalau kita mau ngebangun sebuah sistem atau ngebangun bisnis, itu kita harus nyediain waktu setiap hari, atau nggak setiap minggu adalah berapa jam kita komit. Di video dulu gue pernah bahas cara alokasi waktu. Simpelnya coba alokasi 1-3 jam kalau kita punya, misalnya setelah waktu kerja kita spend untuk ngembangin bisnis kita. Dan kebanyakan dari bisnis-bisnis ini, jangan kecil hati kalau misalnya lo nggak mau semuanya kita kerjain dulu. Karena di awal-awal, even mulai dari freelance ke agency, kita tuh harus kerja sendiri dulu. Dan ini contoh-contoh banyak bisnis-bisnis yang sebenarnya gede banget ya, tapi dimulai dari side hustle. Dari orangnya, kalau punya waktu luang, mereka kerjain produknya, mereka jualan door to door. Dan sebenarnya gue saranin juga untuk ngelakuin ini, karena ini resikonya lebih kecil. Karena nggak semua orang punya privilege, misalnya ngelakuin sebuah bisnis dan bisnisnya gagal, dan kita nggak punya pegangan gaji bulanan yang pasti. Oke, aspek pertama, time. Pertama yang harus disiapin adalah, kita harus bisa spend 1-3 jam per hari, di luar dari jam kerja kita untuk ngerjain bisnis. Nah, tapi apa yang dikerjain nih selama 1-3 jam ini? Jadi kerjaan dalam bisnis itu kita harus bisa dalam 2 hal, operasional dan business development. Operasional itu yang sehari-hari, misalnya kayak packing, sortir barang, kita rapi-rapiin, kita ngedesain, yang harus dilakukan untuk menjalani bisnis. Tapi ada satu sisi lagi, yaitu business development, yaitu hal-hal yang kita lakukan untuk nge-grow bisnisnya. Misalnya mikirin secara strategi, atau misalnya kita reach out ke orang untuk kolaborasi, atau kita collab sama brand lain untuk bikin produk yang lebih unik gitu campaign-nya. Nah, bedanya ngebangun freelance dengan bisnis, kita harusnya lebih banyak fokus ke sini, ke business development side. Kalau penonton lama gue pasti tahu, gue advokat bisnis itu cuma ada 3 komponen, produk, marketing, dan operation. Kalau mau ngebangun bisnis yang sustainable, kita baiknya tetap fokus lebih banyak ke business development, mikirin produk yang lebih bagus gimana cara marketnya secara lebih unik, dan operation ini sebisa mungkin kita sisihin uang kita, sisihin profit kita untuk teman kita, biar kita bisa outsource atau hire orang untuk jalanin itu. Nah, perihal dari operation sebenarnya masuk ke kapasitas kita yang kedua, yaitu energy. Walaupun kita udah alokasi 1-3 jam per hari untuk ngebangun bisnis, tapi itu dipakai buat ngebalisin CS, untuk packing barang. Trust me, waktu kita tuh nggak bakal cukup. Jadi maksudnya energy itu apa ya? Energy itu maksudnya adalah human resource. Untuk ngebangun bisnis yang sustainable dan bisa autopilot, kalian harus mulai mikir bukan sebagai karyawan, tapi sebagai business owner. Misalnya study case-nya kalian jualan online shop, yaitu ngejual barang-barang gift lah misalnya. Apa aspek keseharian yang biasanya kalian harus lakuin, misalnya kayak packing barang, balesin CS, yang makan banyak banget waktu dari kalian, dan kalau dipikir-pikir, oh ini bisa orang lain yang kerjain, bukan gua gitu. Dan aspek energi ini kita harus pinter-pinter, karena selama kita menjadi karyawan, cara kita untuk punya waktu lebih di luar dari 1-3 jam itu adalah dengan kita membeli waktu. Kita ajak teman kita, atau minta tolong adik kita, atau minta tolong teman nanti sifatnya bagi hasil. Dan jujur pasti banyak dari kalian juga bingung, aduh gimana cara set gajinya, gimana cara cari karyawannya. Sebenarnya untuk bisnis-bisnis yang baru mulai, yang paling disaranin adalah